Selanjutnya kami panggil nomor lot 7, Anisaul Khairat, utusan dari KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Batu Sangkar, dengan tema pidato dari Sumatera Barat menuju Indonesia, Koperasi Berdaya Masyarakat Sejahtera. Kami silakan. Pasal 33 dalam konstitusi mengatur ekonomi sebagai usaha bersama. Mari kita ciptakan semangat berkooperasi, koperasi pilar ekonomi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin alim ulama, cadia pandai, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan hingga detik ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita mohonkan kepada Allah agar disampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Dari Sumatera Barat untuk Indonesia, Koperasi Berdaya Masyarakat Sejahtera. Hadirin, saya lahir dan besar di ranah Minang. Sejak kecil saya diajarkan bahwa hidup bukan tentang menang sendiri. Tapi hari ini saya resah. Nilai-nilai luhur yang dulu kita junjung tinggi kini mulai tergerus. Adat yang dulu menjadi payung kini mulai luntur. Dan agama yang menjadi suluh kehidupan mulai redup diterpa arus modernisasi yang keras. Sistem ekonomi hari ini membuat kita lupa bahwa kita adalah keluarga. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin tersisih. Modal besar menggilas modal kecil. Ini bukan jalan nenek moyang kita, ini bukan jalan agama kita. Padahal nenek moyang kita telah mewariskan falsafah agung, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Kedua hal ini adalah tali yang mengikat orang Minang. Jika satu putus, maka runtuhlah bangunan peradaban kita. Lalu hadirin, di manakah kita bisa menemukan kembali nilai-nilai itu? Koperasi adalah jawabannya. Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta, putra terbaik Minangkabau, mengajarkan bahwa koperasi adalah denyut nadi ekonomi kerakyatan. Beliau mengajarkan koperasi karena beliau tahu dalam darah orang Minang mengalir semangat gotong royong dan kekeluargaan. Orang Minang dikenal sebagai perantau. Mereka pergi ke seluruh pelosok Nusantara, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kemanapun mereka pergi, mereka membawa nilai-nilai adat budaya Minangkabau. Barek samo dipikul, ringan samo dijinjang. Pekerjaan baik berat maupun ringan, sama-sama dikerjakan. Tatungkui samo makan tanah, tati lantang samo makan angin. Ini adalah falsafah yang mengajarkan kesetia kawanan yang mutlak.
Suka dan duka dihadapi bersama, resiko dan keuntungan ditanggung bersama-sama. Duduk surang basampi-sampi, duduk basamo balapang-lapang. Ini adalah jiwa koperasi. Modal kecil jika dikumpulkan menjadi besar, tenaga sedikit jika digabung menjadi kuat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hadirin, ayat ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, termasuk di dalamnya kerjasama dalam bidang ekonomi yang halal dan bermanfaat. Hadirin, izinkan saya bermimpi. Saya bermimpi suatu hari nanti koperasi menjadi pusat ekonomi bangsa Indonesia. Saya bermimpi koperasi menjadi pusat pendidikan karakter. Di sana anak-anak muda dididik tentang kejujuran, amanah dan tanggung jawab. Saya bermimpi dan saya yakin hadirin pun bermimpi sama. Namun mimpi hanyalah mimpi jika kita tidak bertindak. Hadirin yang berbahagia, Giring Niji juga melantunkan dalam lagunya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Hadirin yang berbahagia, saat ini timbul pertanyaan dalam hati kita. Apakah kita akan membiarkan adat dan agama menjadi cerita masa lalu? Apakah kita akan membiarkan generasi muda melupakan nilai-nilai luhur? Tidak, kita tidak akan membiarkan itu. Sudah saatnya kita bangkit, sudah saatnya kita dukung koperasi menjadi pilar ekonomi bangsa. Mari satukan langkah, dukunglah koperasi, kembangkanlah koperasi, dan kita bergabung dengan koperasi. Sebagai kesimpulan, marilah kita menjadikan koperasi sebagai wujud nyata gotong royong yang berlandaskan adat dan agama demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Koperasi adalah rumah kita, rawatlah ia dengan cinta, kelolalah ia dengan adil, dan jadikanlah ia sebagai simbol kejayaan adat dan agama. Terakhir, saya mengutip slogan dari Plangket, tokoh koperasi dunia. Better farming, better business, better living. Pertanian lebih baik, usaha lebih baik, dan kehidupan lebih baik. Semoga Allah meridhoi langkah kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, paket komplit ya Bapak Ibu ya. Sagalo pandai nampaknya. Mohon maaf Bapak-Bapak ya, ternyata ibu-ibu juga tidak kalah hebat dari Bapak-Bapak semuanya.